Baik, ini sudah mulai direkam ya, berarti coba saya, oh ya, Bapak Ibu sebelumnya saya izin share screen nggih. Duh, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Baik, materi pada malam hari ini yakni tentang presentasi siaran langsung Canva, materi pendampingan keempat pelatihan Canva dalam aksi nyata. Oh iya, saya lupa untuk menyampaikan bahwasanya kita jamnya dari jam 7 sampai jam 21. Nah, kemudian tadi ada beberapa yang sudah masuk tepat jam 7. Untuk menghargai Bapak Ibu yang sudah masuk sesuai dengan jam kedatangan, jadi pendampingan pada malam hari ini tetap akan saya sampaikan di pukul 21. Jadi walaupun mulai pembukaannya agak mundur, tapi karena sudah ada yang datang dari jam 7, jadi tetap sesuai dengan jadwal ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, terima kasih sekali. Ini biodata singkat tentang saya. Saya kelahiran Purworejo, Kaligesing, Jawa Tengah, tapi saya bekerjanya di Kulon Progo. Mungkin Bapak Ibu yang di Kulon Progo satu kabupaten dengan saya. Saya Kapanewonnya Girimulyo. SD Negeri 2 Sukomoyo, di atasnya Kedung Pedut. Wah, itu sinyalnya luar biasa kocer. Jadi saya harus mengungsi kalau semisalnya ada Zoom-Zoom seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kalau semisalnya besok melewati Kaligesing, mau ke Purworejo, mau ke Magelang atau mau ke Wonosobo, nah bisa mampir di rumah saya. Rumah saya kebetulan dekat dengan itu pasar hewan kambing etawa, peranakan etawa. Nah, di sekitaran situ mungkin kalau lewat bisa menghubungi saya. Kemudian untuk media sosial saya sudah saya cantumkan Instagram maupun Facebook. S1 saya ada di PGRI, S2 saya ada di UNY. Kemudian pada presentasi kali ini, karena ada presentasi siaran langsung, berarti akan ada dusuk, bahan presentasi, dan praktik langsung. Bahan presentasi saya ambil dari pendampingan pelatihan ketiga bersama Kak Realita Maharani. Sehingga saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah mempunyai bahan pelatihan ketiga. Saya masih di sini menggunakan Canva Pro, tetapi saya belum menggunakan Canva Edu, Bapak Ibu, karena dulu saya pernah langganan Pro, jadi menghabiskan masa langganan saya. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mempresentasikan melalui siaran langsung di Canva. Ternyata Canva itu kan terkenalnya sebagai wadah untuk mendesain suatu produk. Kalau bahasa mudahnya adalah Corel Draw yang lebih mudah, seperti Corel Draw yang tidak membebankan laptop karena dia bersifat online, tidak menumpuk residu, sehingga aksesnya mudah diakses di mana saja, hanya membutuhkan sinyal. Nah, ternyata sekarang sudah dilengkapi dengan seperti siaran langsung, kemudian dapat merekam siaran langsung. Nah, bagaimana caranya? Ini hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah dengan menyiapkan dulu bahan yang akan kita sharekan. Kemudian nanti kita bisa pilih menu tampilan. Nah, saya menggunakan aksi nyata milik kakak saya. Beliau membuat aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar yang bentuknya adalah poin. Nah, di sini kakak saya sudah punya PowerPoint-nya, kemudian ingin mencoba untuk menyiarkan secara langsung. Caranya adalah dengan membagikan. Kemudian di sini ada di bawah salin tautan itu ada sederet
opsi bisa ditampilkan, tampilkan, dan rekam. Kita akan memilih untuk tampilkan dulu, kemudian tampilkan secara presenter, kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu, ini karena memang dibekali dengan musik, jadi langsung ngeplay. Di pojok atas ini akan ada opsi siaran langsung Canva. Nah, ini dapat kita gunakan untuk menyiarkan secara langsung dengan cara memilih siaran langsung Canva seperti gambar WiFi, kemudian klik mulai sesi baru di sebelah sini, kemudian undang. Nah, dalam undangan ini akan ada 6 digit angka sebagai kode orang untuk bergabung kepada siaran langsung Canva kita. Coba saya bagikan melalui grup, melalui chat ini nggih, coba. Coba melalui WA aja apa Mbak? Nggih Bu, ini keluar ternyata. Melalui WA nggih Bu? Allah. Allah, Allah, Allah. Berdiri, terjatuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami. Saya share melalui grup WA. Bapak Ibu. Atau terlihat di layar bukan nggak Bapak Ibu untuk kode undangannya? Kalau semisal terlihat di layar ada 925658. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu untuk membuka, kalau membawa laptop, membuka laptop atau menggunakan HP, bisa dibuka browser, kemudian ketikkan Canva. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk. Tahiyat. Canva itu live. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak-kotak yang untuk memasukkan kode agar bisa terhubung ke dalam siaran langsung yang saya lakukan. Mungkin ada Bapak Ibu jika berkenan atau bisa mencoba untuk bergabung dengan siaran langsung saya. Nah, ini siaran langsung ini juga bisa menjadi alternatif ketika Bapak Ibu ingin mengadakan diseminasi, kemudian ingin mengadakan pembelajaran, karena di sini juga dilengkapi dengan kendali jarak jauh juga. Kemudian kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah tergabung, kemudian siapa saja yang belum bergabung dengan kita, sehingga kita mudah untuk memantau anak jika itu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Mohon maaf Mbak Galih. Tadi untuk mengikuti siaran langsungnya kan tadi udah dibagikan kodenya di WA grup nggih. Nah, untuk bergabung caranya bagaimana, mohon diulang. Terima kasih. Caranya adalah dengan membuka browser atau web pencarian, kemudian ketikkan Canva.live. Nah, itu silahkan dibuka dan masukkan kode undangannya 925658 untuk bergabung dengan siaran langsung Canva saya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada 3 yang bergabung. Sudah ada 4. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sudah 5.
Ada 9 kali ini. Nah, dalam siaran langsung ini nanti ketika saya mengakhiri siaran langsung ini, ini coba saya akhiri dulu siaran langsungnya, nggih, Bapak Ibu, agar kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika saya akhiri siaran langsungnya, maka tidak akan ada video yang kita punya, berbeda dengan di YouTube. Kalau YouTube kita siaran langsung streaming, biasanya akan ada arsip yang tertinggal, tetapi di Canva tidak ada, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu apa ya, kalau buat saya mungkin masih butuh ditingkatkan lagi nggih dari Canva-nya sehingga besok ada peningkatan. Nah, tetapi Bapak Ibu, selain menggunakan siaran langsung yang menggunakan tombol tampilan, ada juga tampilkan dan rekam. Nah, ini menurut saya dapat kita gunakan secara lebih optimal. Karena ketika kita merekam dan menyimpan, kita dapat menggunakan 2 aktivitas secara bersamaan, yaitu baik dari PPT itu sendiri, maupun suara atau video. Kalau tadi siang saya di sini ada videonya, tapi karena ini saya berbarengan dengan Zoom, jadi kamera dalam laptop saya digunakan oleh Zoom, sehingga yang masuk ke dalam kanvas ini adalah suara saya. Tapi ketika saya tidak menggunakan Zoom, maka dalam tampilan ini, tampilan layar saya, akan ada wajah saya yang menjelaskan atau bisa membacakan. Contohnya adalah aksi nyata Merdeka Belajar yang disusun oleh siapa. Kemudian kita bisa masuk ke sesi berikutnya, diri sebagai pendidik. Nah, di saat siaran ini, di saat perekaman ini, kita bisa menyampaikan hal-hal yang belum kita tuliskan, bukan belum ya, yang tidak kita tuliskan dalam presentasi interaktif kita, karena presentasi interaktif kan hanya tertulis poin-poinnya saja, sehingga akan lebih menarik ketika kita jelaskan menggunakan suara kita yang ada tampilannya. Nanti kita improvisasi sendiri dengan pengetahuan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaannya dengan siaran langsung tadi adalah ketika kita menyelesaikan kegiatan rekaman ini, maka secara otomatis Canva akan memberikan rekaman kita. Meskipun butuh waktu nggih Bapak Ibu, seperti ketika kita merekam di Zoom ini, nanti di akhir acara kan tetap ada video rekamannya. Nah, seperti di layar, ada link untuk mendapatkan video itu, tetapi juga ada pilihan untuk mengunduh. Nah, ketika saya unduh, nanti akan masuk ke dalam penyimpanan laptop saya dalam bentuk video. Ini bisa kita manfaatkan nanti ketika kita ingin mengunggah aksi nyata kita dalam bentuk video, tetapi dikombinasikan dengan presentasi interaktif. Jadi ada presentasi interaktifnya kita, tetapi di dalamnya juga ada wajah kita yang sedang menjelaskan dengan suara kita. Ini akan lebih apa ya? Mungkin lebih bermakna seperti itu. Kalau kemarin Pak Fajar video ya Pak Fajar. Nah, kalau ini adalah gabungan presentasi interaktif dengan video. Nah, Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu sudah adakah yang sudah mengerjakan aksi nyata dalam PMN mungkin? Saya baru 1 yang keluar sertifikatnya. Ini adalah saya punya beberapa contoh aksi nyata. Ini adalah aksi nyata dari kakak saya tadi dalam bentuk presentasi
interaktif. Kemudian yang kedua ini adalah aksi nyata ibu saya. Ini dalam bentuk poster. Nah, seperti ini. Mungkin terlihat bukan nggih, Bu, Bapak Ibu? Sangat kecil. Sangat kecil ya, Bu ya. Iya. Nah, ini dalam bentuk poster. Kemudian untuk aksi nyata saya sendiri adalah dalam bentuk video. Nah, video ini saya unggah di YouTube. Tapi saya menggunakan Canva, tetapi karena waktu itu belum mengenal apa itu rekaman dan tampilkan dan rekam, jadi saya masih menggunakan interaktif Canva, kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi seperti apa itu sih, Capcut. Kalau sekarang Capcut nggih, kalau dulu itu saya namanya KineMaster. Nah, atau juga bisa menggunakan Wondershare, Filmora, yang kemudian saya dubbing dengan suara saya. Itu saya kerjanya 3 kali. Tapi dengan menggunakan Canva yang rekam dan tampilkan, itu bisa terjadi dalam satu waktu. Jadi lebih mempermudah Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini untuk materi terkait dengan siaran langsung Canva. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi mengenai aksi nyata PMM, ada poster, kemudian presentasi interaktif, kemudian YouTube. Video ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sekarang kalau mungkin Bapak Ibu dari Kulon Progo akan merasa seperti dikejar-kejar oleh pihak dinas untuk ayo digenjot PMM-nya, ayo digenjot PMM-nya seperti itu. Saya sendiri juga sedikit merasa wah berat sekali, tetapi ternyata Bapak Ibu banyak sekali manfaat ketika kita sudah melakukan belajar mandiri, tugas mandiri. Jadi pertama, jelas kita akan mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah kita akan berusaha untuk mewujudkan aksi nyata yang ada dalam setiap topik. Padahal setiap topik aksi nyatanya berbeda yang diminta. Bisa berbentuk poster, bisa berbentuk interaktif, presentasi interaktif, bisa berbentuk video. Yang terakhir kemarin saya berbentuk analisis RAPBS dan RKAS kalau tidak salah. Nah, jadi kita akan mempunyai niat, mempunyai try untuk wah kita harus menggunakan pihak ketiga nih. Nah, salah satunya adalah dengan Canva. Kemudian apa sih manfaat berikutnya? Setelah kita dapat mengunggah aksi nyata tersebut, kemudian dinyatakan lolos, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sertifikat dari Kemendikbud ketika dinilaikan angka kredit nilainya 1. Tetapi ketika kita mengikuti pelatihan yang bukan dari pemerintah kalau tidak salah, itu nilainya kurang dari 1 kalau tidak salah. Karena tadi saya baru mengurus angka kredit, jadi masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Setelah itu juga rapot PMM kita juga meningkat di di Kabupaten Kulon Progo. Nah, kemarin ketika saya membuka topik, saya penasaran apakah ketika saya login menggunakan ID belajar saya, karena saya guru SD, yang keluar tentang SD semua. Oh, ternyata tidak. Materinya tulisannya SD, SMP, SMA. Berarti mungkin Bapak Ibu yang kali ini hadir mengikuti pendampingan saya, tetapi bukan dari guru SD, tidak usah risau karena materinya kurang lebih sepertinya sama dengan materi saya, baik dari aksi nyata 1 maupun aksi nyata topik 1 maupun topik selanjutnya. Nah, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai
siaran langsung dari Canva sebelum saya lanjutkan ke poster. Monggo Bu Ani atau Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis di room chat, silahkan dipersilahkan. Untuk sementara belum ada pertanyaan Mbak Galih. Oh nggih. Nah, karena saya di sini menggunakan Canva Pro, saya kurang tahu nggih Bapak Ibu, apakah itu dapat digunakan untuk Canva yang belum Pro, maksudnya Canva free. Saya belum tahu apakah itu bisa digunakan untuk Canva free. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini yang belum menggunakan Canva Pro bisa mencoba untuk siaran langsung, apakah bisa atau terkendala, atau itu hanya untuk free atau edu. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sempat saya singgung mengenai poster. Ada beberapa yang perlu kita ketahui ketika kita membuat poster. Saya mengambil ini dari UI, Universitas Indonesia, staf UI. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam pembuatan poster yang baik. Yang pertama adalah perkirakan latar belakang pendidikan audiens. Jadi sasaran kita harus kita pertimbangkan. Apakah itu jenjang SD kah, atau masyarakat umum, atau mungkin Bapak Ibu dari segi pendidik, sehingga latar belakangnya dapat kita sesuaikan. Hindari menggunakan warna-warna yang mungkin dapat merusak, mungkin dapat mengurangi konsentrasi ketika membaca poster tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus kepada konten, bukan desain template-nya. Jadi fokus kepada apa yang akan kita sampaikan, bukan pada desain template-nya. Kemudian yang ketiga adalah seimbangkan banyaknya gambar dan tulisan. Kadang-kadang kita ingin membuat poster yang wah, tapi kita lupa bahwa poster adalah menyampaikan informasi. Informasinya kegeser dengan banyaknya gambar, bagusnya tampilan yang gemilang, sehingga malah membelokkan tujuan awal dari poster itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah gunakan huruf yang dapat dibaca. Ini untuk mempermudah audien memahami apa maksud dari poster. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah ada poster dari Ibu saya mengenai aksi nyata Merdeka Belajar. Mungkin dapat terlihat dari Bapak Ibu apakah terlalu kecil atau tidak, nggih? Agar kita dapat terlihat, Mbak. Kalau pakai laptop sudah cukup terlihat. Kalau pakai laptop terlihat nggih, Bu, nggih? Agar bisa kita cermati bersama, nggih, terkait dengan tadi beberapa yang perlu kita amati, beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai background. Nah, background dengan tulisan yang ada di contoh sebenarnya agak bertabrakan nggih, karena ungu ditumpuk dengan warna yang lainnya, ini juga ungunya agak muda. Kemudian terlalu banyak gambar juga. Nah, ukuran posternya melebihi, bukan melebihi, ini terlalu panjang sehingga tidak terlihat ringkas gitu. Tidak menuliskan poin-poin yang seharusnya dapat tersampaikan dengan baik. Jadi kontennya tidak terakuisisi dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang kurang baik ketika kita menilai dari kiat-kiat dari Universitas Indonesia. Saya berharap nantinya Bapak Ibu dapat membuat poster yang jauh lebih baik dari ini. Meskipun masih awal Bapak Ibu, tetapi kita dapat memanfaatkan desain
template yang sudah ada di Canva. Sudah banyak sekali, kita tinggal mengganti tulisannya, mencocokkan mana yang pas, ditempatkan di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah produk akhir dari pendampingan saya. Monggo Bapak Ibu mau mengumpulkan poster dari Merdeka, ini topik 1 Merdeka Belajar, ini juga topik 1 Merdeka Belajar, ini juga topik 1 Merdeka Belajar, atau Bapak Ibu mau mengumpulkan rekaman ketika tadi Bapak Ibu kemarin sudah membuat presentasi interaktif ditemani oleh Kak Realita Mahanani. Nah, kemudian nanti setelah itu, setelah presentasinya diunggah, Bapak Ibu dapat merekam, menampilkan dan merekam, kemudian videonya dapat dikumpulkan sebagai produk akhir pada pendampingan 4 kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, saya menerima produk akhir, bisa poster, bisa rekaman. Nah, sampai pada materi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi Bapak Ibu. Monggo bisa ditulis di kolom chat atau disampaikan langsung. Baik, Bapak Ibu, monggo dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Namun jika tidak, itu tadi Mbak Lita, maaf, mohon maaf. Mbak Galih untuk membuat presentasi yang apa? Untuk presentasi yang seperti yang tadi jenengan contohkan ketika menampilkan hasil karya kakaknya itu loh Mbak Gita. Oh, Mbak Fitri, Mbak Galih, saya Galih menampilkan punya Mbak saya. Nggih, dalam bentuk yang siaran langsung atau yang direkam, Bu? Siaran langsung. Nah, itu tuh cara membuatnya bagaimana? Baik. Untuk yang siaran langsung, nanti kita di sini akan ada tombol bagikan di sebelah pojok kanan atas bagian Canva. Tunggu, itu artinya ya Mbak Galih, kita sudah menyiapkan materi seperti yang dibuat oleh Mbak Lita kemarin atau Nggih. Nggih, Bu, leres, karena kita adalah mempresentasikan secara siaran langsung, jadi kita sudah punya bahan presentasinya. Monggo, bahan presentasi, mungkin materi pembelajaran, mau coba-coba dulu mungkin materi pembelajaran atau apalah dulu, nggak apa-apa. Itu silakan dibuka, kemudian nanti kan di bagian atas ada bagikan. Nah, itu diklik seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawah tulisan salin tautan yang warnanya ini biru atau ungu nggih, Bu? Atau apa ya? Biru ya ini. Aku kok lihatnya ungu ya di sini ya? Duh. Nah, ini moto ngantuk ini namanya. Ungu berarti nggih, Bu, nggih? Ya. Nah, warna ungu salin tautan ini bawahnya kan ada tampilkan gambar TV analog kalau nggak salah nggih, Bu. Seperti YouTube tapi ada kakinya 2. Nah, ini kita diklik. Nanti akan ada pilihan banyak sekali, tampilkan layar penuh, atau tampilan presenter, atau tampil dan rekam, atau putar otomatis. Nah, ketika kita tampilkan layar penuh, nanti satu layar akan penuh dengan tampilan kita. Di situ juga akan ada pilihan tampilan presenter dan lainnya ada tetap keluar. Tapi untuk siaran langsung nanti dapat dipilih tampilan presenter. Ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah hilang lagi. Nah. Untung yang hilang bukan sinyalnya itu. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Hitam-hitam. Nah,
Di Ya. samping sebelah kanan ini ada seperti gambar sinyal. Kalau saya ngaraninya sinyal atau tower nggih, Bu nggih. Sinyal baik. Sinyal aja ya, Bu ya. Siaran langsung Canva. Nah, itu bisa diklik mulai sesi baru. Kemudian nanti bisa kita undang untuk membagikan kodenya. Setiap saran kodenya berbeda, Bu. Jadi kalau sudah saya akhiri ya sudah nggak bisa kepakai lagi. Oh, deh. Baik. Oke, jadi ketika sudah diakhiri, kode yang saya bagikan sudah tidak terpakai lagi. Nah, kemudian nanti yang akan mengikuti siaran langsung saya atau siaran langsung Bapak Ibu bisa menggunakan peramban, web peramban atau apa ya, browser Chrome atau Google Chrome atau Opera Mini atau internet. Seperti itu bisa dibuka alamatnya canva.live LIFE. Kemudian nanti bisa dimasukkan, saya coba di sini nggih, Bu. Canva.live. Kalau murid saya bacanya live, Bu. Nah, ketika sudah masuk kodenya tadi, kalau saya pindah, oh enggak hilang. Ini sudah ada yang bergabung satu nggih, kodenya 858046. Saya ulangi, 858046. Ini seperti membacakan door prize ya, Bu. Rasa ndagel. 858046. Tanpa. Nah, masukkan nama jangan lupa. Kalau anonim nanti saya nggak bisa memantau. Misalnya Galih. Ya, Mbak. 858. 858046. Nah, Izin bergabung monggo Bu Nur Yuriati. Bu Nur monggo bergabung. Siap, Mbak. Bu Nur dari mana, Bu? Dari MI Ma'arif Barongan. Barongan Kulon itu Progo. nggih, Barongan Kulon itu Progo. berarti Panjatan. Panjatan sana. Mbak, kalau SD darat deket enggak tuh, Pak, sama tempat SD ini? darat itu dekat Bulakah, Mbak. Kalau saya masih sebelumnya dari arah Mendungan itu. Berarti nek sampai tempatku berapa menit, Mbak? Mbak Jam harus 1 jam. nanjak-nanjak ya. Iya. Monggo Bu Ani. Derek, nggih, tak tungguin. Itu sekolah saya itu dapat dari SD darat gitu. Apa? Google dari SD darat. Lalalala. Bukan Barongan ya, Mbak. Garongan ya. G. Garongan G. Garongan. Gajah. Garongan. Garong. Garongan. Nah, sudah ada 7 yang bergabung. Monggo Bu Eni. Izin bergabung, Bu. Izin bergabung, Bu. Siap. Nah, tapi Bapak Ibu ketika siaran langsung ini saya belum menemukan bahwa itu bisa direkam. Di sini opsinya hanya sembunyikan pengeditan dan mulai putar otomatis. Jadi tanpa kita ngeklik dia akan berpindah sendiri itu. Kalau tidak diaktifkan maka kita harus menggerakkan kursor kita sendiri. Nah, tetapi saya belum mencoba menggunakan presentasi interaktif yang dia ada linknya seperti punyanya Kak Lita kemarin. Mungkin Kak Lita di sini ada, Kak Lita? Tadi ada ya, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi. Kalau misal Kak Lita bergabung, tidak Halo, ada. pakai laptop atau HP Kak Lita? Waduh. Ini pakai HP kebetulan Mbak Dia.
Mbak Gale, gimana? Kalau pakai laptop kan kita bisa mencoba secara langsung, tapi yang ada link apa kemarin jenengan membuat link hyperlink benar salah. Nah, mungkin bisa kita coba ketika Mbak secara Gale, langsung. Nggih, Bu Titin. Bu Umi. kodenya bisa dikirim lagi. Saya pakai kode yang 925 tidak bisa Oh, terhubung. nggih. 858046 Umi. 858 046. 858046 untuk kode yang kedua. Sudah ada 12 yang bergabung. Untuk mencoba mengirimkan izin ikut belajar Bu Gale, monggo Pak Fajar. Coba untuk mengirimkan komentar, nah agar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Bu Siti Munawaro izin bergabung Bu Gale, nggih Bu Siti. Bu Siti sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tes. Ini nyun sewu, ini Bapak atau Ibu? Nggih, Ibu sepertinya Bu Retno Saktiani. Halo Bu Retno. Sudah anonim. Halo Bu Gale, halo juga. Ini belum ada namanya, ada 18. Bu Setiarini, monggo Bu Setiarini. Gale, izin bertanya nih Mbak Gale. Oh nggih, monggo Bu. Ya, Ibu. Itu yang ketika jenengan siaran langsung seperti itu, Nggih. saya melihatnya yang mana ini Mbak Gale? Yang sekarang ini yang jenengan obah-obah ada biru-birunya itu. Ketika misalnya ini tidak di ruang Zoom itu ya. Ketika Nggih. saya tidak di ruang Zoom mengikuti Nggih. presentasi penjenengan, itu yang tampak itu yang model bagaimana? Yang seperti apa gitu tampilan layarnya? Tampilan layarnya hanya ini tok Bu, yang langkah-langkahnya ini saja kalau tidak salah. Berarti tidak kelihatan yang anonim dan itu lain-lain enggak kelihatan ya? Mboten, ini kelihatan karena saya pertama Zoom, kedua karena bisa jadi Bapak Ibu menggunakan perangkat yang sama. Saya bentar lagi kamu selesai. Nggih. Nggih. Baik. Sehingga kan kamera yang tadi seperti ketika saya rekam kan juga saya harusnya ada gambar video saya, tapi kan nggak ada Bu karena kameranya juga terpakai untuk Zoom. Monggo Bu Ari, Bu Tri, Bu Siti, salam Bu nggih. Tapi ketika saya mengklik di browser pencarian saya, Mbak, Nggih. itu hanya ini ya nama-nama. Hanya nama-nama saja. Iya. Kalau saya coba tadi siang menggunakan laptop teman saya itu bisa Ibu. Tapi saya masih belum bertanya-tanya apakah harus punya Canva Pro itu tadi napa mboten ngoten lho Bu. Karena saya sendiri juga belum sering menggunakan ini. Saya lebih sering menggunakan tampilkan dan rekam daripada saya siarkan langsung. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah menggunakan siaran langsung, bisa berbagi pengalamannya, monggo. Pak Fajar mungkin pernah atau Umi Titin pernah? Oh iya di sini. Kalau tadi saya bisa ini, saya kok masuk pakai HP juga kelihatannya hanya
ininya saja, komentarnya saja. Monggo Bapak Ibu ada yang punya pengalaman menggunakan siaran langsung? Saya belum pernah, Mbak Lita, ini baru kenal sekarang ini juga karena ikut latihan Canva. Ini baru sepertinya Bu dari Canva. Atau mungkin malah saya yang baru menemukan ya Bu nggih. Coba tanya Umi Titin. Gimana Umi Titin? Apa ya? Ini loh tentang siaran langsung dengan Canva ini produk lama atau produk baru, Umi? Soalnya tadi Mbak Gale kan nanya apakah ada Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Nah, saya jawabnya kan saya belum pernah tahu, tahu aja baru sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya produk lama atau produk baru, Umi? Kalau dari ininya saya juga kurang tahu, Bu, karena saya juga baru tahu ini tadi sore itu ketika briefing itu. Ini kalau Pak Fajar ada di room ini mungkin bisa senggol, karena tadi Ya, yang Pak berita juga Fajar. Pak Fajar. Mohon maaf. Suara saya terdengar buatan Ibu? Oh, terdengar. Monggo Sip. Pak Fajar. Oke. Kalau setahu saya untuk yang apa namanya siaran langsung ini memang sebetulnya nggak baru-baru banget Ibu. Jadi sudah dari tahun lalu itu di bulan Oktober kalau nggak November itu baru saya tahu apa namanya ada siaran langsung ini. Tetapi memang siaran langsung ini ada keterbatasannya Bapak Ibu, bahwasanya memang siaran langsung ini sekarang itu belum bisa memperlihatkan presentasi di layar Bapak Ibu. Jadi yang disiarkan langsung itu hanya pada sesi chatnya dan juga tanya jawabnya nanti. Nah, lebih ke sana. Jadi memang ini yang kalau menurut saya ya itu tadi, jadi masih kekurangan mungkin oleh pihak Canva-nya nanti mungkin beberapa waktu lagi baru bisa ada presentasinya juga saat kita mengikuti sesi siaran langsung seperti itu Ibu. Oke. Baik, mungkin berarti apa yang saya lihat di siaran langsung Canva yang saya buka hanya berupa chat dan nama peserta yang bergabung, itu memang saat ini masih terbatas seperti itu ya Pak Fajar? Leres Bu Ani. Baik. Terima kasih Pak Fajar untuk sharingnya. Makanya ini juga tadi kan oleh Bu Gale juga disampaikan bahwasanya ini juga masih terbatas karena kita siaran langsung juga tidak bisa direkam itu tadi. Jadi kalau di Zoom kan malah sudah ada bisa kita record ya seperti itu. Nah, itu juga masih mungkin nanti mungkin beberapa waktu lagi itu akan semoga saja seperti itu karena dulu tidak ada siaran langsung ini sekarang ada kan gitu. Mungkin itu sih Bu Ani. Ini hanya sarana untuk kita membuat video ya Pak Fajar atau gimana ya? Maksudnya ketika kita mau mempresentasikan video yang kita buat, mungkin ini yang kita pakai bisa gitu ya Pak Fajar? Terus direkam itu seperti dulu pakai. Ini sebetulnya gini Bu, ini justru kalau saya itu pakai siaran langsung live ini justru pada saat kegiatan luring Bu. Jadi pada saat kita mempresentasikan luring seperti itu dengan Canva, nah nanti peserta itu bisa ikut tanya jawab langsung di presentasi yang kita tampilkan seperti itu. Jadi di sebelah
kanan presentasi yang kita tampilkan itu kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sana langsung bisa tanya jawabnya, bisa langsung mengacungkan tangan gitu, tidak perlu seperti itu, tapi langsung bisa lewat chat yang ada di Canva. Seperti itu sih Bu, kalau yang biasa saya gunakan seperti itu Ibu. Mungkin ini ya Pak Fajar, terkait aksi nyata mungkin lebih ke diseminasi kita dalam aksi nyata ya Pak, kayak umpan balik feedback yang Betul sekali perlu ya. kita terima gitu Pak. Ya, tapi dalam posisi luring Bu. Oke, ya. Jadi biasanya kalau diseminasi itu kan juga kita nanti butuh apa ya, tulisan itu tuh Bu, yang buat di screenshot terus diberikan di aksi nyatanya. Nah, Iya. itu kan kalau Bukti itu ya Pak. bukti ya secara langsung itu kan Bu, apa namanya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, masa kita apa ada menyampaikan, saya menyampaikan secara live luring di sana, terus saya menyampaikan feedbacknya, itu kan mesti nggak ada buktinya. Nah, kalau ini kan kita bisa ditulis di situ apa feedback, umpan balik dari Bapak Ibu semua kan bisa ditulis di sana, kita screenshot, bisa dijadikan bukti aksi nyata. Seperti itu sih Bu. Oke, wah luar biasa. Terima kasih Pak Fajar. Nah, mungkin itu Ini tambahannya sama-sama, Bapak Ibu. Ibu, ilmu yang kita dapat. Wah, saya juga nambah ini wawasannya mengenai Canva yang siaran langsung. Oh ya Pak Fajar, terkait dengan siaran langsung nih, apakah memang hanya Canva Pro kah atau Canva Free juga bisa untuk siaran langsung? Kalau yang Canva Free saya juga nggak tahu Bu, tapi kalau Canva Edu itu bisa Bu. Canva kan Pro Pak. Oh iya ya. Lah kan sekarang semua guru juga sudah punya Bu. Jadi nggak usah pakai yang free, pakainya yang beredu gitu aja. Saya aja telat info Pak, baru Oh gitu. semalam mengikuti Bulita itu, baru saya buka Canva Edu punya saya, karena dulu itu harus upload SK itu toh, yuk saya wah terlalu berat kalau upload SK, akhirnya nggak buka. Iya. Itu Nah, jadi kan Canva itu berkembang ya Bu Galih ya. Nggih, Pak. Saya akhiri sesi untuk ini nggih, sharing. Siaran langsungnya sudah saya akhiri nggih Bapak Ibu, jadi sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, Bapak Ibu, materi saya itu sebenarnya sudah sudah habis sebenarnya. Mungkin Bu Ani kita buka untuk sesi-sesi ngobrol saja Bu Ani, karena materi saya hanya memang siaran seperti ini dan tadi sudah ditambahi oleh Pak Fajar. Oke, baik Mbak Galih, mungkin kalau materinya Mbak Galih sudah selesai, oke kita buka sesi tanya jawab saja. Nah Bapak Ibu, kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan atau ingin di-sharingkan mengenai hasil karya Canva yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin masih ada kekurangan di sana atau di sini. Alhamdulillah ini Bu Titin hadir, Pak Fajar hadir, Bu Lita hadir, dan narasumber yang keempat ada. Komplit narasumber ada di ruang Zoom kali ini. Monggo dipersilahkan waktunya untuk tanya jawab. Dipersilahkan, mungkin sharing-sharing apakah tentang materi yang pertama atau materi yang kedua atau yang ketiga, monggo dipersilahkan. Waktu saya persilahkan, bisa menulis di room chat atau bisa raise hand, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, waktu kita masih longgar sekali ini, baru jam 8 lebih 17 menit. Masih ada waktu sekitar 43 menit lagi. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin memperjelas materinya Bu Lita semalam, karena waktunya untuk Bu Lita kayaknya kurang ya kemarin.
Atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu kami persilahkan sepenuhnya. Atau mungkin ada yang mau mencoba siaran langsung ya, Bu Ani. Oh, boleh. Dipersilahkan sekali ya, Bu Ani. Boleh sekali. Mungkin tadi kemarin sudah sempat membuat materi Canva untuk sekarang disiarkan ulang. Monggo dipersilahkan. Ini Mbak Lita sudah mengirim link untuk daftar hadir Bapak Ibu. Boleh sekarang silahkan diisi daftar hadirnya. Mbak Lita, apakah sebentar ini ada pertanyaan? Oh, dari Pak Fajar. Petugasan yang harus dikumpulkan apa saja ya Ibu, di mana mengumpulkannya? Oke, baik Mbak Galih. Saya mohon untuk menjawab pertanyaan Pak Fajar. Monggo ketugasan yang harus dikumpulkan itu apa saja, kemudian di mana mengumpulkannya. Silakan Mbak Galih. Baik, terima kasih Bu Ani, Pak Fajar. Untuk ketugasan dikumpulkan melalui Google Classroom, kalau tidak salah nggih kemarin. Kemudian untuk pendampingan 4 ini, tugas yang saya minta berupa poster atau rekaman tampilan dari presentasi interaktif Bapak Ibu. Kemarin kan bersama Kak Lita di ketugasan 3 membuat presentasi interaktif. Nah, di pendampingan 4 ini saya hanya meminta rekaman ketika Bapak Ibu mempresentasikan itu melalui menu tampil dan rekam. Seperti itu, Bu Ani. Untuk ketugasan 1, 2, 3 sudah disampaikan ya Bu Ani? Sudah Mbak Galih, sudah ada di Google Classroom. Nanti mungkin akan di-share malam ini, nanti akan di-share setelah ini. Oke, Kak Lita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya jaringannya mulai agak terkendala. Ini video saya juga tidak bisa, kamera saya tidak bisa saya hidupkan, jadi mohon maaf saya harus off cam. Monggo Bu Ani. Ya Mbak Galih, terus pundi, mohon maaf saya baru ke belakang. Tuh, Mbak Galih hilang ya? Nggih Bu, tempat saya itu sinyalnya kalau malam mulai dret seperti gaji di ini ya Bu, di akhir bulan ya Bu. Oh, nggih. Nggih. Baik Mbak Galih. Ini nggih? Saya akan memberikan waktu kepada Pak Fajar nggih, Mbak Galih. Saya minta waktunya sebentar nggih untuk Pak Fajar nggih. Oh. Baik, Pak Fajar saya persilahkan monggo. Monggo Pak Fajar. Terima kasih Bu Ani waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Tentunya yang sampai di pendampingan keempat ini masih mengikuti pendampingan yang sampai keempat ini. Untuk di sini saya sebentar saja Bapak Ibu menginformasikan tadi yang disampaikan oleh Bu Galih dan juga Bu Ani tentang ketugasan dan juga pengumpulan tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk untuk pengumpulan tugas nanti akan ada Google Classroom Bapak Ibu yang akan di-share di grup linknya. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti di sana. Mohon maaf. Tinggal balik mau kita, tinggal balik bandar toh. Nah,
Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa bergabung di Google Classroom-nya. Tentunya Bapak Ibu kalau memang ingin lebih mudah yang bergabungnya melalui laptop Bapak Ibu atau komputer itu pasti sudah ada Google Classroom. Tetapi kalau melalui handphone kadang ada yang belum terinstall Google Classroom. Jadi harus menginstal dulu Google Classroom-nya. Seperti itu. Baru nanti bisa mengeklik linknya langsung bisa bergabung di Google Classroom-nya seperti itu. Nah, di Google Classroom itu nanti ada yang pertama ada materinya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan materi yang kemarin, terus ketinggalan tidak bisa mengikuti Zoom meeting, tetap Bapak Ibu tetap kita minta untuk melihat video rekamannya, bisa mempelajari sendiri secara mandiri karena kita juga sekarang merdeka belajar nih Bapak Ibu semuanya, jadi belajar sesuai kebutuhan, sesuai waktu Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi, bisa coba membuka lagi, umpamanya kemarin ketinggalan bisa membuka video rekaman di Google Classroom itu juga sudah tersedia. Dan juga di sana sudah ada materi presentasi berupa presentasi dari narasumber, tapi bentuknya di sana PDF. Jadi Bapak Ibu juga bisa belajar melalui presentasi tersebut. Terus berikutnya Bapak Ibu apabila belum ketinggalan, belum presentasi, belum presensi atau belum absen ya. Seperti itu Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengisi presensinya. Jadi bisa belajar mandiri, terus bisa mengisi presensinya. Tetapi Bapak Ibu, untuk di pelatihan ini memang kita harus ada mengumpulkan tugas ya Bapak Ibu yang sudah disampaikan Bu Pur pada saat pembukaan di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sana disampaikan bahwasanya ada 4 tugas Bapak Ibu. Saya ulang kembali, kemarin sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang sudah disampaikan kemarin. Yang pertama adalah modul ajar yang disampaikan oleh Umi Titin, yaitu berarti Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan modul ajarnya. Nah, itu terus yang kedua itu saya sendiri Bapak Ibu di sana Bapak Ibu nanti bisa membuat video sederhana, bisa tulisan berjalan, bisa tulisan yang ada animasi, bahkan juga ada gambar-gambar yang bergerak. Terus yang ketiga yaitu Bapak Ibu bisa ketugasan yang ketiga adalah presentasi interaktif kemarin yang disampaikan oleh Ibu Lita, Ibu Realita. Nah, itu di sana Bapak Ibu bisa mengumpulkan hasil karya Bapak Ibu berupa presentasi. Yang keempat, yang malam ini oleh Ibu Diah Galih, yaitu Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugasnya, yaitu satu, bisa memilih tadi Bu Diah menyampaikan bahwasanya bisa memilih. Mau Bapak Ibu bisa membuat posternya, atau Bapak Ibu bisa, kemarin kan sudah membuat presentasi. Nah, berarti tinggal membuat rekaman presentasi yang tadi direkam. Seperti itu. Dan juga nanti ada narasi atau narator dari Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya itu 4 ketugasan Bapak Ibu yang bisa dikumpulkan di mana Bapak Ibu, pengumpulannya juga ada di Google Classroom. Jadi di sana ada link Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas-tugas tersebut via link yang terdapat di Google Classroom tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga Bu Ani bahwasanya untuk kegiatan diseminasinya seperti apa? Seperti itu. Nah, ini saya coba jelaskan juga. Nanti bahwasanya untuk diseminasi akan dilaksanakan tanggal 21 Maret. Jika saya tidak salah nih Bapak Ibu, mohon maaf jika keliru. Nah, itu akan sebelumnya dari panitia akan menyaring, akan memilih 3 karya terbaik Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkannya jangan jangan mendekati tanggal 21 tersebut. Jadi nanti agar apa? Agar nanti dipilih 3 karya terbaik. Jadi Bapak Ibu yang terpilih itu akan dikonfirmasi oleh panitia agar menyiapkan diseminasinya. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bapak Ibu yang lain yang tidak karyanya tidak terpilih tetap wajib hadir di saat diseminasi tersebut, karena itu juga termasuk dalam program pelatihan kali ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk link Google Classroom nanti akan di-share oleh panitia di grup WhatsApp. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasan yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu kepada Bapak Ibu peserta workshop Canva kita kali ini. Nah, monggo Bapak Ibu silahkan, nanti akan segera kami share link Google Classroom-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut untuk mengirimkan petugasannya. Seperti itu nggih, Pak Fajar dan Bu Galih nggih. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, dipersilahkan monggo. Atau mungkin ada yang mencoba menampilkan hasil karyanya untuk mungkin bisa dikoreksi atau bagaimana. Ini waktunya masih setengah jam lagi nggih Bapak Ibu. Pak Gale mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Nggih, Ibu, apakah suara saya terdengar mboten nggih, Bu? Dengar dengan jelas. Tadi meninggal saya hilang ya. Iya, Ibu, ini kamera juga mati dari laptopnya, tidak bisa saya hidupkan. Mic juga kempesek-pesek, suaranya timbul tenggelam. Tapi kalau suara saya terdengar, nggih, alhamdulillah. Untuk ketugasan tadi sudah disampaikan Pak Fajar nggih, Bu, nggih? Sudah disampaikan oleh Pak Fajar dengan jelas sekali. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Fajar. Nopo nggih, Bu? Mungkin saya sudah habis materinya Ibu, Bu Ani, karena nggih saya sendiri kurang menguasai mungkin. Bukan kurang menguasai, kurang sering memanfaatkan. Nah, terlebih juga sebenarnya ini Bu Ani, saya pengen mencoba yang ada tombol-tombolnya itu, tapi kan tadi ternyata hanya bisa kelihatan catnya nggih. Jadi kan tidak bisa terlihat itunya juga. Mungkin saya nggak ada tambahan mungkin dari Umi Titin, Bu Ani. Baik. Mungkin ada tambahan Umi Titin atau Mbak Lita, monggo dipersilakan, masih ada waktu setengah jam. Barangkali masih ada, kemarin mungkin belum sempat disampaikan, terus dilalah kelingan, terus ini masih ada waktu, mungkin bisa disampaikan di sini. Mbak Lita atau Bu Titin, monggo, iya atau tidak, jika iya. Dan ini ternyata pesertanya tidak ada lagi yang bertanya kepada kita, Mbak Galih. Jadi mungkin kalau Bu Titin atau Mbak Lita tidak ingin menyampaikan sesuatu, dan ini peserta juga tidak menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri saja atau gimana Mbak Galih? Mungkin baiknya Ibu, karena kemarin kan biasanya ada jeda, tapi kemarin Mbak Lita, kemudian saya masuk di materi 4, takutnya yang materi kemarin belum sempat dikerjakan secara sempurna nggih Bu Ani, dan peserta mungkin juga butuh waktu untuk mengerjakan pendampingan 3 dan 4. Mungkin kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan dalam bentuk Zoom ini, bisa diakhiri, bisa dilanjutkan melalui grup WA nggih, Bu? Nggih, seperti itu saja ya Mbak Galih. Nggih, Bu. Baik. Ini tidak ada
respon dari Bu Titin maupun dari Mbak Galih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi rangkaian acara kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya akhiri, mohon berkenan untuk foto dulu. Kak Galih bisa nggak memfoto? Ini kok saya... Ini saya kameranya itu apa cannot start video. Tulisannya ngoten ya, gimana Pak Fajar? Apa yang harus saya lakukan ini? Monggo Pak Fajar, tolong difotokan Pak Fajar. Gimana Bu Galih? Nggak bisa Bu? Kamera saya nggak bisa, Nah. jadi saya tidaklah tidak terlihat. Minta tolong difotokan. Paling perlu di restart itu Bu laptopnya. Pakai laptop Ibu ya? Oke Pak, sinyalnya juga timbul tenggelam. Oh, juga bisa dipengaruhi sinyal juga sih Bu Galih. Saya fotokan aja Bu Ani. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar. Oke, monggo. Slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Sebentar, slide 2 ya. Slide 2 bisa, oh ini kebetulan slide 2 banyak yang tidak menyalakan kameranya, nggak apa-apa ya. Yeah. 1, 2. Oke, berikutnya slide 3. Saya 1, 2, 3. Yeah. Oke, sambung Bu Ani. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fajar atas kesediaannya mengambilkan gambar dari para peserta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah lengkap rangkaian acara Zoom kita malam hari ini. Dan sudah lengkap pula materi pendampingan untuk peserta workshop Canva. Untuk itu segera kami tunggu pengiriman hasil karya Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Pokoknya ya Pak Fajar, kalau misalnya tidak mengirim tugas, apakah diberikan sertifikatnya Pak Fajar? Pripun Bu Ani? Apabila tidak mengirimkan tugasnya, apakah sertifikatnya disampaikan kepada peserta tersebut, Pak? Kemarin sesuai yang disampaikan Bu Pur itu ya Bu, jadi penilaiannya ada dari presensinya, dari ketugasannya seperti itu, dan juga mengikuti diseminasi Bapak Ibu. Jadi nanti dikalkulasikan itu, nah itu baru nanti bisa keluar sertifikat Ibu, seperti itu. Karena ada dalam bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terutama Dinas Pendidikan Kulon Progo. Nah, jadi tetap Bapak Ibu dimaksimalkan untuk mengumpulkan ketugasannya. Seperti itu Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk presensinya, Bapak Ibu walaupun tidak mengikuti Zoom di setiap sesinya, diberi kesempatan untuk mempelajari sendiri melalui link rekaman kegiatan Zoom yang sudah berlangsung. Monggo setelah mempelajari rekamannya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi presensinya. Itu sudah ditolong sekali, walaupun tidak mengikuti Zoom-nya, diberikan kesempatan untuk mengisi presensi dengan cara yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, itu mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh para narasumbernya. Yang pertama adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kita. Satu, sebagai peserta yang sudah mendaftar dengan niat baik dari dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, bentuk pertanggungjawaban kita kepada Dinas Pendidikan yang sudah dengan rela memfasilitasi, memberi kesempatan kita untuk berkarya. Yang ketiga, inilah bentuk kita untuk menjadi guru yang selalu siap belajar kapanpun, dimanapun. Nah,
Untuk itu Bapak Ibu monggo silahkan jika tidak, mohon maaf, jika dalam membuat tugasnya masih ada kesulitan ataupun hambatan, silahkan nggak usah sungkan-sungkan bisa melalui WhatsApp grup yang sudah kita di situ kita bergabung. Demikian ya Bapak Ibu, barangkali bisa saya akhiri kegiatan kita malam hari ini. Saya yang bertugas malam hari ini dan Bu Galih, apabila ada kekurangan, kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam ini. Kemudian saya berikan apresiasi kepada Ibu Resita, Ibu Elfrida, dan Bapak Septian yang tadi sudah hadir pada pertama kali di Bukayum. 1, 2, 3 yang nama saya sebutkan tadi, saya beri apresiasi. Terima kasih yang setulus-tulusnya sudah menghadiri kegiatan Yum malam hari ini, hadir pada pertama kali waktunya. Nah, demikian Bapak Ibu, dari saya cukupkan, dari Bu Galih juga sudah cukup. Terima kasih, apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, mari kita tutup dulu dengan membaca hamdalah untuk yang beragama Muslim, dan kami persilahkan untuk yang non-Muslim dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita akhiri, monggo saya dereke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar, kok ada chat menyusul, ini saya baca dulu barangkali. Oh, nggih, terima kasih Pak Septian. Ya, kita akhiri demikian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.